Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membuat video tentang pengertian organisasi kantor, prinsip-prinsip organisasi kantor, struktur organisasi, dan bentuk-bentuk organisasi. Perkenalkan, nama saya Frendista Purnomo. Perkenalkan, nama saya Putri Oktaviana. Perkenalkan, nama saya Bella Agustina. Wadah di mana dua orang atau lebih yang memiliki pemikiran dan tujuan yang sama untuk kemudian bekerja bersama untuk mencapai tujuan mereka. Sedangkan kantor adalah bagian dari organisasi yang menjadi pusat kegiatan administrasi dan tempat pengadilan. Kegiatan informasi-informasi menyangkut organisasi juga harus memiliki kantor. Organisasi itu sendiri dibentuk oleh orang-orang yang tujuan tertentu yang dapat dipetik hasilnya secara bersama-sama. Struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan suatu susunan ataupun hubungan antara komponen berbagai bagian dan posisi dalam sebuah organisasi. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu organisasi memiliki ketergantungan, sehingga apabila terdapat sebuah komponen yang baik, maka akan berpengaruh kepada komponen yang lainnya, dan tentu saja akan mempengaruhi organisasi tersebut. Fungsi struktur organisasi. 1. Kejelasan tanggung jawab. Setiap dari anggota organisasi harus mempunyai tanggung jawab dan juga apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap anggota sebuah organisasi tentu saja harus mempunyai tanggung jawab terhadap atasan atau pimpinannya yang sudah memberikan kewenangan, sebab pelaksanaan atau implementasi kewenangan tersebut perlu dipertanggungjawabkan. Itulah kegunaan struktur organisasi tentang kejelasan tanggung jawab. Kejelasan kedudukan. Fungsi dari kejelasan kedudukan adalah setiap anggota atau seseorang yang terdapat dalam struktur organisasi sesungguhnya bisa mempermudah dalam melaksanakan koordinasi dan juga hubungan, karena adanya keterkaitan dalam penyelesaian mengenai suatu fungsi yang telah dipercayakan kepada seseorang atau anggota. 3. Kejelasan jalur hubungan. Fungsi mengenai kejelasan jalur hubungan adalah dalam melakukan tanggung jawab dan pekerjaannya setiap pegawai dalam suatu organisasi, maka akan diperlukan sebuah kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur, sehingga dalam jalur penyelesaian pekerjaannya akan lebih efektif dan efisien, serta dapat saling memberikan keuntungan. 4. Kejelasan uraian tugas. Fungsi dari kejelasan uraian tugas adalah di dalam struktur organisasi akan sangat membantu apabila pihak atasan atau pimpinan dapat melakukan contouring atau pengawasan maupun pengendalian, dan juga bagi bawahan akan bisa lebih berkonsentrasi dalam melakukan tugas atau pekerjaannya sebab perintah yang jelas. Organisasi kantor secara umum. Agar suatu organisasi berjalan dengan lancar atau dalam rangka membentuk suatu organisasi yang baik atau dalam usaha organisasi perlu kita perhatikan beberapa prinsip-prinsip. 1. Perumusan tujuan yang jelas. Bila akan melakukan aktivitas, maka pertama-tama harus jelaskah apakah tujuan aktivitas tersebut. Demikian pula kita mengorganisir atau membuat suatu skema atau membentuk suatu badan. 2. Pembagian tugas. Di dalam sebuah organisasi, pembagian kerja atau tugas pekerjaan adalah keharusan mutlak. Tanpa itu kemungkinan akan terjadi tumpah tindih menjadi amat besar. 3. Delegasi kekuasaan. Kepada setiap pejabat harus didelegasikan kekuasaan atau wewenang yang perlu agar pejabat tersebut dapat melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya. 4. Rentang kekuasaan. Dengan rentang kekuasaan dimaksud beberapa jumlah orang yang tepat menjadi bawahan seseorang pimpinan, sehingga pemimpin itu dapat memimpin, membimbing, mengawasi dengan secara berguna dan berdaya guna. Untuk struktur organisasi, organisasi adalah sekumpulan dari beberapa orang yang melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan bersama.
Adapun terdapat berbagai macam bentuk struktur organisasi, yaitu 1. Struktur organisasi lini, 2. Struktur organisasi lini dan staf, 3. Struktur organisasi fungsional, 4. Struktur organisasi lini dan fungsional. Organisasi lini. Organisasi lini atau garis adalah suatu bentuk organisasi di mana perlimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Dari struktur organisasi ini adalah 1. Atasan dan bawahan dihubungkan dengan satu garis komando. 2. Rasa solidaritas dan sportivitas seluruh anggota organisasi besar. 3. Proses decision making berjalan cepat. 4. Disiplin dan loyalitas tinggi. 5. Rasa saling pengertian antara anggota tinggi. Keburukan dari struktur organisasi ini adalah 1. Ada tendensi gaya kepemimpinan autokratis. 2. Pengembangan kreativitas karyawan terlambat. 3. Tujuan top manager sering tidak bisa dibedakan dengan tujuan organisasi. 4. Organisasi fungsional. Organisasi fungsional yaitu suatu bentuk organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para penjabat yang memimpin suatu di bawahnya dalam suatu satuan bidang pekerjaan tertentu. Dari struktur organisasi ini adalah 1. Program terarah, jelas dan cepat. 2. Anggaran, personalia dan sarana tepat dan sesuai. 3. Kenaikan pangkat penjabat fungsional cepat. 4. Adanya pembagian tugas antar kerja, pemikiran dan fisik. 5. Dapat dicapai tingkat yang tinggi. 7. Moral serta disiplin kerja yang tinggi. Struktur organisasi ini adalah 1. Penjabat fungsional bingung dalam mengikuti prosedur administrasi. 2. Pangkat penjabat fungsional lebih tinggi dibandingkan kepala unit sehingga infeksi sulit dilaksanakan. 3. Inisiatif perseorangan sangat dibatasi. Organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seorang atasan pemimpin sehingga pemimpin di bawahnya. Dari struktur organisasi ini adalah 1. Ada pembagian tugas yang jelas. 2. Kerjasama dan koordinasi dapat dilaksanakan dengan jelas. 3. Pengembangan bakat segenap anggota organisasi terjamin. 4. Staffing dilaksanakan sesuai prinsip the right man on the right place. 5. Bentuk organisasi ini fleksibel untuk diterapkan. Keburukan dari organisasi ini adalah 1. Tugas pokok orang-orang sering dinomorduakan. 2. Proses decision makin berliku-liku. 3. Jika pertimbangan tidak terkontrol, maka sering menimbulkan nepotisme, solid system, patronage. 4. Persaingan tidak sehat antar penjabat yang salah satu dengan penjabat lainnya. Organisasi lini dan fungsional. Organisasi lini dan fungsional adalah organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pemimpinannya kolektif. Struktur organisasi ini adalah 1. Solidaritas tinggi. 2. Disiplin tinggi. 3. Produktivitas tinggi karena spesialisasi dilaksanakan maksimum. 4. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak rutin atau teknis tidak dikerjakan. 5. Keputusan dapat diambil dengan baik dan tepat. Struktur organisasi ini adalah 1. Kurang fleksibel dan tour of duty. 2. Spesialisasi memberikan kejenuhan. 3. Proses pengambilan keputusan agak lambat karena harus dibicarakan terlebih dahulu dengan anggota organisasi.